pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih. Semuanya habis ludes ya, tidak tersisa. Ngumpet di luar, boro-boro ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya? Setelah 2 mingguan lamanya menghilang dari sorotan publik usai rumahnya digeruduk massa, akhirnya sosok Eko Patrio muncul di hadapan umum. Kehadiran ini pun langsung mengundang perhatian besar, apalagi Eko hadirnya di Polda Metro Jaya. Ternyata, Eko habis menangguhkan penahanan pada salah satu tersangka yang merescue kucing peliharaannya. Bukan cuma itu aja, Eko juga kasih tahu nasibnya terkini yang cukup bikin tercengang. Eko Patrio memilih untuk mengontrak di pinggiran Jakarta. Kok bisa sampai seperti itu? Bagaimana sebenarnya nasib lebih lanjut seorang Eko Patrio? Dan apa saja ucapan yang keluar dari mulutnya? Tepat di Polda Metro Jaya, Eko Patrio akhirnya memperlihatkan diri. Tapi menariknya, tujuan Eko datang bukan untuk membuat laporan baru ataupun menuntut pihak tertentu, melainkan untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap seorang pria bernama Rian. Rian ini dikenal sebagai orang yang sempat mengambil sekaligus menyelamatkan kucing peliharaan Eko saat rumahnya digeruduk massa. Hari ini saya pertama silaturahmi dengan teman-teman di Polda. Kedua, saya tentunya memohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Eko mengaku bahwa Rian bersikap lebih kooperatif dibandingkan 6 tersangka lainnya yang kini juga dalam proses hukum. Atas dasar itu, Eko berharap penahanan terhadap Rian bisa ditangguhkan, karena baginya Rian sudah berjasa menyelamatkan hewan kesayangannya. Dua, saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak seangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, dia menganggap sudah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya Rian itu, dan ya lebih kemanusiaan aja sih. Saat ditanya awak media soal rumahnya yang luluh lantak setelah insiden 30 Agustus lalu, Eko mengaku sampai hari ini belum berani mengecek langsung. Rasa sedih dan trauma masih menghantui dirinya dan keluarga. Rumah yang selama puluhan tahun ia bangun dari keringat dan kerja keras sebagai artis, kini benar-benar hancur dalam sekejap. Meski begitu, Eko mencoba mengikhlaskan dengan keyakinan bahwa harta bisa dicari kembali. Yang penting keluarga selamat.
Insya Allah saya hari ini nih, malam ini mau ke rumah nih atau besok gitu ya. Jadi saya belum tahu gitu ya. Tergantung istri saya aja. Jujur, ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa Mas Eko? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Kalau saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan luluh lantah, nggak ada. Pasca insiden itu, Eko Patrio bersama keluarganya kini tinggal di rumah kontrakan di pinggiran Jakarta. Kehidupan yang sederhana terpaksa dijalani, meninggalkan kenyamanan yang dulu mereka miliki. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Namun, Eko mengatakan bahwa saat ini yang terpenting bukan lagi soal jabatan atau materi, melainkan kondisi psikologis keluarganya yang harus ia jaga. Ia mengaku tidak ingin terlalu memikirkan jabatannya sebagai anggota DPR yang kini dinonaktifkan. Bagi Eko, fokus utama saat ini adalah keluarga. Ia ingin anak-anaknya dan sang istri bisa melewati trauma ini dengan tenang. Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tapi Mas Eko ini kan bisa imbasnya kan jadi dinonaktifkan dari anggota. Apalagi urusan itu udah saya serahkan kepada partai politik aja. Saya udah nggak ngurusin yang lain. Yang penting sekarang adalah saya dekat sama keluarga saya aja. Saya lillahi ta'ala. Saya sekarang ingin lebih memperbaiki psikologis anak-anak saya, memperbaiki psikologis istri saya. Itu yang lebih penting. Semuanya ya lebih untuk ke keluarga aja. Tapi Mas ini kan baru pertama kali Akan tetap berpolitik atau mundur dari politik? Udah saya serahkan semuanya sama partai politik saya sekarang lebih ke keluarga aja, lebih ke keluarga. Isu liar sempat beredar bahwa Eko Patrio kabur ke luar negeri setelah rumahnya digeruduk. Namun, dengan tegas Eko membantah kabar itu. Ia memastikan bahwa sejak awal dirinya masih berada di Indonesia. Bahkan saat ini pun sedang menetap di rumah kontrakan di pinggiran Jakarta. Pernyataan ini sekaligus menepis semua tuduhan miring yang sempat diarahkan kepadanya. Ngumpet di boro-boro, ngumpet di luar negeri gitu ya. Rumah aja sekarang ngontrak di pinggiran Jakarta gitu. Mau keluar negeri gimana ceritanya, itu satu. Terus kedua, kenapa saya memberanikan diri? Ya karena saya lihat, ya karena Rian itu aja benar. Karena saya lihat Rian, ya tanggung jawab saya gitu ya. Ada orang yang sudah baik, terus tiba-tiba kok saya melepas gitu aja. Saya dapat supporting dari Fiona, harus. Tapi memang jujur, saya hari ini keluar ke Polda tuh karena Rian. Nggak ada apa-apa lagi ya, karena saya
ngeliat Rian niat baik ngurusin kucing saya. Saat kejadian pun juga sebenarnya saya lebih konsen ngurusin kucing-kucing saya. Jadi pada saat kejadian itu sekeluarga tuh mindah-mindahin kucing, nggak mindah-mindahin baju apa segala macam. Itu langsung kita bawa ke pet shop, kita bawa ke penitipan kucing dan sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya 5 yang lepas dan salah satunya yang di Rian. Yang bikin publik terkejut adalah ucapan Eko ketika ia berbicara dengan nada pasrah tapi penuh keteguhan hati. Ia mengatakan bahwa semua harta benda yang hilang tidak sebanding dengan keselamatan keluarga. Ia juga menegaskan bahwa dirinya sudah memaafkan banyak pihak yang terlibat dalam insiden ini. Kalimat ini sontak membuat publik tercengang sekaligus tersentuh, karena di balik duka yang ia alami, Eko masih bisa membuka pintu maaf. Kemunculan Eko Patrio setelah 2 minggu menghilang akhirnya menjawab banyak tanda tanya publik. Dari rumah hancur, pindah ke kontrakan, hingga bantah isu kabur ke luar negeri, semua ia paparkan dengan jujur. Namun, yang paling menyentuh adalah bagaimana ia tetap mengutamakan keluarga di atas segalanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Eko saat ini sudah mulai dimaafkan oleh masyarakat? Atau masih dinilai memiliki citra yang negatif? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.